Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan air keberkahannya kepada kita saat ini, dan yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah mengajarkan kepada kita sebuah doa di saat air hujan turun dengan doa Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu beliau menerangkan kepada kita bahawa yang dimaksud dengan firman Allah Jalla wa'ala alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib ada dua penafsiran dari ulama salaf, dan kedua-duanya benar. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, dia takut kepada Allah Jalla wa'ala di saat dia bersendirian. Dan juga beliau telah menerangkan kepada kita definisi iman serta rukun-rukunnya. Sedangkan makna yu'minuna bil ghaib yang kedua adalah dia membenarkan, mempercayai perkara-perkara yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya di dunia ini, sekalipun dia belum pernah mendengarnya dan sekalipun tidak terbayang dalam hatinya. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa qala Sudi an Abi Malik an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah al-Hamdani qala wa an Umrah di al-wasl fi sanad wa an Murrah al-Hamdani an Ibn Mas'ud وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. Kata beliau bahawa sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menerangkan bahawa yang maksud dengan al-ghaib adalah ma ghaba 'anil ibad, sesuatu yang tak terlihat oleh manusia atau tak terdengar dan tak dapat dirasa, seperti syurga, berita tentang syurga, berita tentang neraka, dan apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti azab kubur, nikmat kubur. Ini mesti kita imani, sekalipun mungkin akal kita belum mampu menjangkaunya, karena ada di antara manusia yang menolak berita ghaib karena akalnya tidak sanggup memahaminya, sehingga ada yang menolak azab kubur, tidak percaya kepada azab kubur, tidak percaya adanya malaikat, bahwa malaikat itu hanya sekedar imajinasi kebaikan, tidak ada wujudnya. Demikian juga dia enggak percaya kepada apa yang Nabi beritakan dari kejadian-kejadian yang terjadi di saat beliau Isra dan Mi'raj. Maka seorang mukmin dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sekalipun berita-berita yang ia baca dalam Al-Quran dan hadis secara akal tidak sanggup memahaminya, mustahil seakan-akan. Tetapi karena itu berita dari Allah dan Rasulnya, maka sifat seorang mukmin yu'minuna bil ghaib, sekalipun akalnya tidak mampu memahaminya. Seperti kejadian-kejadian di Mi'raj, Nabi bertemu dengan beberapa nabi di setiap langit, ya kan? Beliau salat ya di Baitul Maqdis, mengimami para nabi.
Padahal kan mereka udah meninggal. Yang masih hidup dari mereka hanya Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah ke langit. Dan yang akan dikembalikan ke dunia nanti di akhir zaman tatkala Dajjal telah keluar dan beliau membunuhnya di sebuah tempat yang bernama Babul Luddin di daerah Palestina dekat dari Masjidil Aqsa. Maka jangan kita berasio menggunakan akal. Gimana Nabi menjadi imam sholat para nabi di Baitul Maqdis sedangkan para nabi sudah meninggal? Jangan coba-coba berpikir tentang perkara gaib. Kewajiban kita adalah mengimani dan mempercayai kalau Allah dan Rasulnya sudah memberitakan, sikap kita sami'na wa ata'na. Yu'minuna bil ghaib. Karena kalau kita menggunakan akal, bagaimana Nabi jadi imam ketika beliau di Isra wal Mi'raj, makmumnya para nabi, sedangkan mereka sudah pada meninggal. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan sekian para nabi di setiap lapisan langit, dari mulai lapisan langit yang pertama hingga ke lapisan langit yang ketujuh. Kemudian juga Nabi pernah memperlihatkan kepada beliau orang-orang yang disiksa dalam alam kubur. Maka kewajiban kita adalah mengimani. Karena berita yang beliau sampaikan dari Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Yu'minuna bil ghaib. Bahkan jangankan perkara ghaib, dalam masalah ahkam saja, masalah ahkam yang nampak. Terkadang kalau kita ingin mencoba akal-akalan, berasio, bisa-bisa kita menolak hukum Allah itu. Sebagai contoh misalkan, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'i, lakana ma asfala min al-khuffain aula bil masah." Andai kata agama ini menggunakan rasio, pakai akal, maka tentu bagian bawah dari sepatu itu yang lebih layak untuk diusap. Tapi rupanya dalam agama kita, dalam pembahasan mengusap alas kaki sepatu, yang diusap bagian atas yang tidak kotor. Bagian bawah justru tidak dianjurkan, padahal bagian bawah yang kotor. Ini salah satu contohnya. Bab ahkam kan, bukan bab ghaib. Ya. Contoh yang lain lagi. Bahwa keluarnya angin dari anus salah satu dari sebab pembatal wudu. Setelah keluar angin dari anus, kita akan memulai wudu kembali. Yang kita cuci adalah anggota tubuh yang angin tidak keluar dari situ. Kenapa enggak anus saja yang kita basahkan? Karena angin keluar dari situ. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala minal khuffaini aula bil masah. Andai kata agama ini menggunakan akal, maka sungguh bagian bawah dari sepatu itu yang lebih tepat untuk dibasuh, bukan bagian atas. Tetapi prinsip kita dalam beragama, kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jangan ditambah lagi menjadi sami'na wa tapihna atau mibaca sami'na wa pakanna. Tidak. Cukup sami'na wa ata'na dalam bab agama. Ada berita ghaib, akal kita tidak mampu menjangkaunya. Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman, yusaddiquna. Kalau mereka belum tahu bentuknya, mereka serahkan kepada Allah. Wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kullun min indi rabbina. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada sebagian manusia yang mereka menolak hal-hal gaib, dia tidak percaya adanya azab kubur. Buktinya kalau kita buka kembali kuburannya, jasadnya masih bagus kok. Padahal dia orang kafir. Jasadnya nggak kebakar kok, jasadnya nggak hangus kok, tulangnya masih utuh, bagus, dia orang kafir. Mana azab kubur? Itu hanya berita yang Allah takut-takuti kita dengannya agar kita bertakwa kepada Allah dan tidak ada wujudnya, katanya. Ini yang disebut dengan akidah al-Mu'tazilah. Dengan bahasa modern sekarang, akidah Islam liberal. Mereka belum merealisasikan iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nabi menyatakan azab kubur ada, diperlihatkan kepada beliau.
dan tidak bisa kita tolak dengan akal. Jangankan orang yang sudah beda alamnya dengan kita, orang yang masih sama alamnya dengan kita, orang mimpi buruk, dia merasa tersiksa dengan mimpinya tersebut. Tetapi kita yang tidur seranjang dengan dia, kita nggak lihat dia sedang tersiksa. Ini bukti bahwa sesuatu yang alamnya berbeda, jangan coba-coba kita menggunakan akal. Ini padahal alam masih beda, satu ranjang sama kita. Dia sedang mimpi buruk, tersiksa dalam mimpinya. Kita nggak lihat dia sedang menjerit, dia dalam mimpinya menjerit. Apalagi orang yang sudah di alam barzakh, alamnya saja udah beda dengan kita. Maka sekali lagi perkara ghaib, yu'minuna bil ghaib. Cukup kita imani. Kita benarkan saja kalau itu beritanya dari Allah dan dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Kecuali hadisnya tidak sahih. Contoh misalnya ada berita bahwa laut setiap harinya meminta izin kepada Allah untuk menumpahkan airnya ke darat sebanyak 3 kali. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya dengan sanadnya karena 2 sebab. Yang pertama karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Saleh, dan Abu Saleh ini rawi yang dikenal dhaif. Yang kedua dikarenakan di dalamnya ada rawi yang mubham, tidak disebutkan namanya, sehingga tidak diketahui predikat hadisnya. Disebutkan di situ an syaikhin minal buldan, dari seorang syekh dari beberapa daerah. Tidak disebutkan di antara syarat sanad hadis itu sahih. Kata Imam Al-Baiquni di dalam kaidah ilmu hadis, awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad aw yu'an yarwihi 'adilun dhabitun an mithli mu'tabarun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Awal sahih wa huwa mattasal isnad wa lam yushad aw yu'an. Tidak syad dan tidak ada illah. Syad seorang rawi yang thiqah tetapi menyelisih rawi yang lebih thiqah darinya. Mu'al karena ada illah yang dapat mencacati kesahihan hadis. Yang meriwayatkannya seorang rawi yang mu'tamad, yang predikat hadisnya diterima. Tidak lemah hafalannya, tidak dikenal banyak salah atau pernah berdusta dalam berbicara sehari-hari walaupun bukan dalam urusan agama. Dari orang yang seperti itu. Nah, hadis yang menyebutkan air laut meminta izin kepada Allah untuk menumpah ruahkan dirinya ke darat setiap hari 3, itu hadis yang dhaif karena 2 alasan di atas. Yang pertama karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Saleh, dan yang kedua karena ada seorang rawi yang mubham an syaikhin min ba'dhi buldan. Baik, tapi kalau itu hadis yang sahih diterangkan oleh ulama hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang sahih dan menceritakan halal secara nalar kita kayaknya enggak mungkin. Maka jangan katakan tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Contoh Isra wal Mi'raj. Secara akalkah mungkin? Hai malam dah. Dari Mekah Baitul Maqdis Palestina, perjalanan di masa itu paling cepat dengan kuda, bisa 1 bulan perjalanan. Kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Kan secara akal mungkin dalam waktu yang sekejap. Makanya pas Nabi gua dari Isra Mi'raj ceritakan, ipu kem le orang Mekah kapungo Muhammad nya ya pegah badanya kita ija Baitul Maqdis menani bedah katru Baitul Maqdis katru langit 7 pungo Muhammad pegah le orang Mekah kapungo Muhammad. Maka mereka menyatakan syairun majnun, Muhammad gila. Karena berita-berita gaib tadi. Yang beriman Abu Bakar, saya beriman kepadamu karena engkau adalah utusan Allah. Wanita yang beriman adalah Khadijah. Mereka tidak menggunakan akal, tetapi mereka menggunakan iman terhadap berita-berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa qala Sa'id ibnu Mansur hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Mulaqab bil Mushaf an Ammarah ibnu Umair an Abdurrahman ibnu Yazid qala kunna 'inda Abdullah bin Mas'ud julusan fadzakarna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaqu bihi qala faqala Abdullah inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ra'ah
والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. Sa'id bin Mansur menyatakan dari guru kami Muawiyah, dari gurunya A'mash, dari gurunya Ammar ibn Umar, dari gurunya Abdurrahman ibn Yazid. Ini yang disebut dengan sanad silsilatul ruwah al-musila ila al-matan. Suatu ketika kami sedang duduk bersama sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kami pun berkata, menyebutkan betapa mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata demikian para tabi'in. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka telah mengikuti Nabi Muhammad secara langsung. Sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ucap beberapa ulama tabi'in di hadapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sesungguhnya perkara Nabi Muhammad SAW itu benar-benar jelas bagi setiap orang yang melihat beliau. Artinya orang yang melihat Nabi Muhammad, dia enggak akan meragukan ucapan Nabi. Tidak akan pernah meragukan beliau bahwa beliau adalah utusan Allah. Makanya orang Yahudi dan Nasrani pun Allah katakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, mereka tahu Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Percaya. Mereka sudah mengenal Nabi Muhammad dan kejujuran. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Hanya saja mereka punya penyakit gengsi, sombong, sehingga menyembunyikan kebenaran yang telah ia ketahui. Mereka sadar apa yang mereka lakukan selama ini itu bukan dari syariat Nabi Musa, bukan pula dari syariat Nabi Isa, bukan pula dari syariat Nabi Ismail. Tetapi karena gengsi, putun gengsi, putun hasad, akhirnya mereka tidak mau menyampaikan bahwa dalam Taurat dan Injil sudah ada berita tentang Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim, kata Allah, karena iri, hasad yang ada di dalam hati mereka. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang melihat langsung Nabi Muhammad, kalau dia beriman, lumrah, karena memang dia melihat bagaimana kejujuran Nabi. Mukjizat, ayat-ayat Allah berikan kepada Nabi, bisa keluar ayat dari salah-salah jari jemari. Nabi tunjuk ke bulan, terbelah bulan ini. Dan rupanya bukan di kota Mekah saja. Orang yang melihat bulan terbelah. Orang yang di luar Mekah pun pulang dari laut menceritakan masyarakat Mekah, kami di tengah-tengah laut melihat bulan terbelah. Padahal bulan purnama terbelah menjadi dua. Tatkala mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Mukjizat. Ya kan? Kambing yang kurus krempeng, jangankan susu, dagingnya enggak ada, diperas oleh Nabi menjadi keluar susunya berhamburan, lebih satu ember. Subhanallah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad karena dia melihat Nabi Muhammad, karena memang perkara Nabi jelas. Tetapi yang dahsyat, kata beliau, adalah orang-orang yang datang setelah kami. Dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi dia beriman kepada Nabi Muhammad. Yang bermantap. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia mengimani berita Nabi, mengikuti Nabi, meneladani Nabi SAW, mengikuti bimbingan beliau, mencontohi penampilan beliau, profil beliau dia peliharakan. Padahal dia tidak pernah berjumpa sama Nabi. Yang bermantap. Karena Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah di atas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini menguatkan penafsiran sebagai ulama tafsir tadi boleh dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, di antara maksudnya mereka mengimani perkara agama sekalipun belum mereka lihat. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa fi ma'na hadzal hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad qala hadatsana Abu al-Mughirah qala akhbarana al-Auza'i qala hadatsana Usayd bin Abdurrahman Khalid bin Durai an Ibn Muhayriz qala qultu li Abi Jum'ah qala hadatsana haditsan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa hadithuka haditsan jayyidan taqaddayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah faqala ya Rasulullah hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka qala na'am qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni.
Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan hadis dengan sanad yang telah kita simak tadi, bahawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Jum'ah menyampaikan, tatkala ada muridnya yang berkata kepadanya, berikan kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Nabi. Ini kebiasaan penuntut ilmu di masa dahulu. Jumpa orang yang berilmu, jumpa guru minta hadis. Ya, bukan ya tayang barang gada. Nyo merpak gore ya tayang Honda lu gada acini kalan ya pat red Honda. Honda gada baksat lantas saja ada pegang. Berlaporan nomor por ini. Kok bagure saja? Karena Allah menyatakan mamin qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebiasaan ulama salaf, mereka datang ke guru minta ilmu agama, minta hadis, nerangkan perkara akidah, masalah fikih, masalah nahwu. Ini kebiasaan ulama dahulu. Semangat berjumpa dengan orang yang berilmu. Di akhir zaman ini juga Masya Allah banyak orang semangat jumpa dengan ustaz, jumpa dengan Pak Kiai, dengan tunggu tujuannya untuk selfie baru. Setelah itu mengkatiri apa? Tengah dan berpualam. Berpualam tengah naik Instagram. Bukan minta ilmu agamanya. Ini perbedaan antara penuntut ilmu agama zaman sekarang dengan penuntut ilmu agama zaman dahulu. Mereka menyatakan, kami berjumpa dengan sahabat Nabi, maka kami pun berkata, hadisna hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi yang pernah engkau dengar langsung dari Nabi. Kan cukup indah pergaulan lagi. Ya, subhanallah. Maka kata beliau, iya, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang cukup indah. Suatu ketika kami makan siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu bersama kami ada sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga di saat mereka masih hidup, Nabi masih hidup, dan Nabi sebutkan mereka 10 orang secara berbarengan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya. Maka Abu Ubaidah di saat itu, di saat makan siang bersama Nabi, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami? Kami Islam bersama anda. Kami telah berjihad bersama anda, wahai Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Tanya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Merupak dengan Nabi masalah agama. Kan paket gelake. Padahal bak jaro Nabi kan tak jaya paket irigasi pinah. Paket pembangunan Masjidil Haram, nah bak jaro Nabi. Paket pembangunan Masjid Nabawi, nah bak jaro Nabi. Paket jadi karyawan negara tetap, nah bak jaro Nabi. Mandum paket nah. Ya, mandum paket nak bak jaro Nabi. Hana kita Nabi nyo paket bulannya kelung tak apa. Hedak mu perangan ron. Bahu juga 20% tu. Enggak. Agama yang mereka tanya. Iban semangat para sahabat Nabi. Contoh lain. Suatu ketika paceklik Madinah. Kebun beberapa sahabat kebun di Madinah kering kerontang. Air hujan enggak turun. Air hujan tidak turun. Maka mereka bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan biar ada air untuk menyirami tanaman-tanaman kita. Maka sebagian sahabat berpendapat, tak pegat mun, tak puh mun belau, itu bi kecoian, tak siram tanaman. Kita gali sumur yang dalam, nanti akan keluar airnya, kita ambil air darinya untuk menyirami tanaman kita. Tu sahabat lain nyantrik dah bu langian. Tajak mata mbak Nabi jino, talake mbak Nabi berdoa bahwa Allah putra wujud. Kabeh kenapa ya pumun? Kan sebagian sahabat Nabi. Kita langsungnya datang ke Nabi, minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah menurunkan hujan. Langsung turun hujan, enggak perlu kita buat sumur. Maka mereka pun datang bergegas kepada Nabi ramai-ramai. Roba pintu Masjid Nabawi kita yang lain Nabi. Pernah awak orang jak kena. Apa yang kalian minta? Mintalah saat ini, aku akan langsung meminta kepada Allah dan Allah akan langsung kabulkan permintaanku untuk kalian. Gekele Nabi. Maka sahabat yang saling melihat. Mami udah laki ujian tok kan cukup rugo ni. Kesempatan doa mustajab ni. Be ujian dah laki, mi ujian doya untuk tanaman.
Puisi dalake, maka mereka menyatakan, wahai Rasulullah, tolong minta ampunan kepada Allah untuk kami. Hana aja deh laki ujung. Ada yang laki ujung kan hanam dalam wujud ni. Maka Nabi pun langsung mengangkat doanya, Allah maghfiril ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada kaum Ansar, kepada anak Ansar, kepada cucu-cucu kaum Ansar. Enggak jadi minta hujan. Lupa sama hujan tadi. Padahal tanaman mereka udah pada mati. Tatkala Nabi menawarkan kepada mereka doa. Silahkan kalian minta kepada aku sekarang. Akan langsung aku mintakan kepada Allah dan Allah langsung kabulkan untuk kalian. Mau minta apa? Subhanallah. Hendak ingat membaca dari para sahabat yang pakai jalan hijau gelung di Nabi. Baik kau wa muhajirin Nabi, kamu kaum Ansar hantong pernah hijau pakai wartu juta kamu tapi hijau ini TM ke deh, wartu kurang yang tu. Dak gelake hana masalah bak Nabi gelake. Dan para sahabat pun andai kata meminta dunia bukan untuk berfoya-foya kan, untuk sarana ketaatan. Tapi lupa mereka ketika Nabi menyatakan minta oleh kalian sekarang wahai kaum Ansar. Apa yang kalian minta akan langsung aku mintakan kepada Allah dan Allah akan langsung mengabulkan. Tahu para sahabat. Mereka pun bingung. Saling melihat. Kalau kita cuma minta hujan sungguh merugi kita. Ini kesempatan emas untuk meraih syurga Allah. Satu permintaan kami wahai Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nyantok tabuh lagi. Bak Nabi SAW. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum Ansar, anak-anak kaum Ansar dan cucu-cucu kaum Ansar. Yang lagi Abu Ubaidah dengan berpajuhbu dengan orang nomor satu di dunia dan di akhirat. Pergilah ke Ubaidullah Abu Ubaidah bin Jarrah sekali lagi, bukan paket, bukan PL. Yang beliau minta, wahai Rasulullah, beliau bertanya masalah agama. Adakah orang yang lebih baik dari kami? Kami sudah Islam bersama anda langsung. Kami pernah jihad langsung bersama anda. Maka Nabi menjawab, nah, iya wahai Abu Ubaidah. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Yaitu orang-orang yang datang setelah kalian. Dia beriman kepadaku padahal dia belum pernah melihatku. Dia mendengar aku berjenggot, dia pun memelihara jenggotnya padahal dia belum pernah melihat jenggot. Dia mendengar hadis-hadisku tentang isbal, dia pun tidak melakukannya padahal dia belum pernah lihat Nabi. Dia mendengar hadis-hadisku bahwa aku berwudu dengan cara ini, aku salat seperti ini, bahwa kebiasaanku sebelum masuk rumah seperti ini, zikir yang aku baca ketika naik kendaraan seperti ini, zikir yang aku baca ketika melakukan hubungan pasangan suami istri adalah ini. Dia pun langsung membacanya, mempraktekannya padahal dia belum pernah bertemu dan mendengarnya langsung dariku. Tatkala dia yakin ini berita yang sahih dari Nabi, langsung dia amalkan, langsung dia imani. Nya urang yang hayu wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Nabi SAW. Kemudian tariqun ukhra, masih riwayat Imam Ahmad. Hadis yang berikut ini sama juga maknanya dengan hadis di atas, bahwa sahabat Nabi SAW Abu Jum'ah meriwayatkan kepada murid-muridnya sebuah hadis bahwa Nabi SAW ditanyakan oleh beberapa sahabatnya, hal min qaumin a'zamu ajran minna, wahai Rasulullah, apakah ada sebagian kaum yang pahala mereka lebih banyak daripada pahala kami? Maka Nabi SAW menjawab, ma yamna'ukum min dzalik, wa Rasulullah SAW ya'udhurukum ya'tikum bil wahyi minas sama' bal qaumun ma'dukum ya'tihim kitabun baina lawhin yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fi ulaika a'zamu minkum ajra. Kalian beriman kepada Rasulullah karena memang kalian berada di tengah-tengah Rasulullah. Wahyu turun, kalian masih hidup menyaksikan turunnya wahyu. Tetapi yang hebat luar biasa adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka hanya melihat lembaran-lembaran kertas berisi Al-Quran, berisi hadis-hadis Nabi, langsung mereka imani, mereka amalkan, padahal mereka tidak menyaksikan wahyu itu turun, Al-Quran turun, dan mereka tidak menyaksikan aku. Tetapi mereka mengimani, mengamalkannya. Nya guru bereng hayut. Pujian Nabi SAW untuk orang-orang yang beriman kepada beliau, padahal dia datang setelah Nabi meninggal. Taib. Namun pertanyaannya, apakah hadis ini menunjukkan
bahwa ada orang yang lebih baik daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Dan sebelum saya memberi jawaban terhadap ini, ada satu lagi hadis Nabi yang berbunyi, sayati 'alan nasi zamanun alqa as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamr lil wahid minhum ajru 50 rajula. Qala ya Rasulullah 50 rajula minhum am minna? Qala bal minkum. Nabi menyatakan akan datang sebuah masa nanti yang sudah penuh dengan kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Orang yang benar-benar menggenggam agamanya saat itu benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Rasanya itu seperti menggenggam bara api. Pahala dia seperti 50 orang. Sahabat terkejut mendengarnya. Tidak orang pahala lagi 50 orang. Maka para sahabat bertanya, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami? Maka Nabi menjawab, 50 orang perbandingan kalian. Kata Al-Imam Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskan hadis ini, penyebutan pahala mereka lebih banyak tidak menunjukkan mereka lebih baik daripada sahabat Nabi. Tetapi dari sisi itu dia lebih baik. Ya, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kondisi dunia di saat itu cukup dahsyat, seruan untuk neraka luar biasa, tetapi dia bisa bertahan di atas garis yang digaris oleh Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala melebihi pahala para sahabat Nabi. Karena misalkan kalau dia di zaman Nabi, di zamannya Nabi di fase Madinah, dia keluar rumah yang dia jumpai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Rasulullah, ya, salat Masjid Nabawi, nggak ada sumber-sumber maksiat seperti zaman kita sekarang di masa itu. Tapi zaman sekarang kebi rumah berpa Abu Lahab, bila unun Abu Jahal, kuku bacut Abu Nawas, likor bacut anak Abu Nawas. Ya. Tetapi dia bisa bertahan di atas agama Allah. Pintu zina terbuka lebar-lebar, dia bisa bertahan. Pintu uang haram di depannya orang lain ini ka peng harum hammer kok gayan truk. Peng harum truk bagian hangetung. Dia bisa bertahan seperti itu, pahalanya seperti 50 orang sahabat ini. Tapi tidak menunjukkan dia lebih baik karena keutamaan bertemu dengan Nabi, berjihad bersama beliau, salat belakang beliau, ini adalah sebuah keutamaan yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Karena penyebutan disebutkan bahwa sebuah amalan, bahwa sebagian orang lebih utama dalam sebuah perkara tidak menunjukkan dia lebih mulia secara keseluruhan. Sebagai contoh kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah tafsir Ibnu Katsir. Contohnya Nabi menyebutkan di hari kiamat orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Nabi Ibrahim. Karena beliau adalah satu-satunya Nabi yang pernah ditelanjangi bulan ketika berdakwah di jalan Allah, kemudian dilemparkan ke dalam api. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak hanya berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil sebelum dilempar, tidak menjerit, tidak berteriak. Jibril menawarkan bantuan. Boleh ngambil bantuan dari Jibril karena Jibril memang mampu dan Jibril utusan Allah. Kata Ibrahim, kepada engkau tidak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Iram yang apui, hananga, apui, lupi, dingin. Maka di hari kiamat beliau yang pertama kali diberikan pakaian. Kata para ulama, apakah berarti Nabi Ibrahim lebih afdal dari Nabi kita? Kan enggak. Contoh kedua, Nabi Musa paling duluan bangun di hari kiamat setelah sangkakala kedua. Yang pertama kali bangun, kata Nabi, saat aku bangun saya melihat Nabi Musa udah bangun duluan. Karena beliau pernah pingsan di jalan Allah ketika di dunia. Tatkala beliau meminta untuk melihat Allah, maka Allah menyatakan andai kata gunung tersebut mampu bertahan, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Meletus gunungnya. Musa pun pingsan. Apakah Nabi Musa berarti lebih baik daripada Nabi kita? Kan enggak. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang memiliki sebuah keutamaan yang lebih dari satu sisi ketimbang orang lain, tidak menunjukkan dia lebih mulia secara totalitas. Demikian juga Nabi menyebutkan tadi sisi kebaikan orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi yang melebihi sahabat Nabi dari satu sisi. Bukan berarti mereka lebih baik daripada sahabat Nabi secara totalitas, secara keseluruhan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu yang masih ada saya persilakan dengan segala hormat jika ada kritikan
masukan dan seterusnya. Di sini ada beberapa pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab. Pertanyaannya, apakah waswas syaitan itu yang berupa kesyirikan dan kekufuran dapat berpengaruh bagi iman dan tauhid seorang? Ustaz, mohon tipsnya untuk menghilangkan waswas. Ada sebuah hadis yang menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sangat sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan beberapa lafaz yang saling mencakup, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW menyatakan ada bisikan dalam hatinya, siapa yang menciptakan langit? Dia pun menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah. Siapa yang menciptakan kamu? Aku pun menjawab Allah. Kemudian datang bisikan berikutnya, siapakah yang menciptakan Allah? Yang tempat jawab, kalau langsung batal Islam. Yang tempat jawab, Tuhan yang menciptakan Allah. Maka aku pun langsung menjawab, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Maka Nabi menyatakan, dzalika shalihul iman. Jawaban kamu ini bukti keimanan. Dalam lafaz yang lain Nabi menyatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqallah. Fa idza balagha dzalik falyantahi wal yasta'id billah wal yaqul amantu billah. Terkadang syaitan datang memberikan bisikan kepada hati kalian, menanyakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan ini. Sampai-sampai dia akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau pertanyaan syaitan sudah sampai di situ, hendaknya kamu langsung berhenti dan langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan langsung mengucapkan amantu billahi wa rasulih. Ini jawaban dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan bisa berpengaruh kepada iman, betul kalau dia lanjutkan pertanyaan itu dengan jawaban. Pasti salah kalau jawab kan, siapa yang menciptakan Allah? Meminta jauh berarti sudah menyelisih akidah qul huwallahu ahad. Ya. Maka kalau dijawab bisa pengaruh pada tauhid kita. Dan kita tidak boleh ragu terhadap perkara ini. Nah, di antara tips agar bisikan ini tidak membahayakan iman kita, yang pertama tadi doa. Secara khusus tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan secara umum doa-doa yang memperkuatkan iman kita seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya, dan seterusnya dari doa-doa umum yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis untuk memperkuatkan iman kita. Yang kedua, Nabi menyatakan beriman kepada Allah. Maka pelajari 6 rukun iman. Kapan iman kepada Allah itu dikatakan benar? Kapan iman kepada para malaikat itu dikatakan benar? Kapan iman kepada para rasul, hari akhir, kepada takdir dikatakan benar? Karena kalau itu tidak kita pahami, pasti kata ulama kita jatuh kepada waswas syaitan kepada salah satu dari 6 rukun iman di atas. Maka dalam kitab-kitab akidah ini dikupas. Apa saja rukun iman kepada Allah, apa saja rukun iman kepada para malaikat, rukun iman kepada takdir, rukun iman kepada hari akhir, rukun iman kepada kutub samawiyah, rukun iman kepada para rasul. Nah, apabila itu telah kita pahami dan benar, insya Allah was-was itu nggak akan menembus hati kita. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan salawat atau ucapan rindu kita yang kita ucapkan ketika kita berada di dalam raudhah atau makam Rasul? Kalau di makam Anda nggak mungkin bisa masuk ke makam, ya, baru lewat mata kayak baru, ya, supaya orang tidak berbuat syirik. Apakah Rasulullah juga mendengar? Iya, sampai saat ini kita bersolawat kepada Nabi, Nabi mendengarnya. Kata Nabi, sallu alayya aina ma kuntum fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum. Itu hadis yang sahih. Berselawatlah kalian kepadaku, dimanapun kalian berselawat kepadaku, Allah sampaikan suara kalian kepadaku. Tetapi salat bukan berarti karena Nabi mendengar kita meminta kepada beliau. Tidak. Ya, karena beliau sudah berada di alam barzakh. Kita berselawat, Nabi menyatakan mendengarnya. Dan para sahabat mengetahui hadis ini ada, tapi mereka tidak pernah gejabah kepada Nabi, ya melakaikan. Karena mereka memahami firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya dia langsung berdoa kepada aku, ya, karena aku maha dekat, dan hendaknya dia yakin aku akan kabulkan agar mereka mendapatkan petunjuk.
Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Inna asyaddan nasi hubban li man ahabba atau man tamanna bimalihi wa ahlihi lawra'an. Merupakan umatku yang sangat cinta kepadaku adalah seorang umatku yang berangan-angan untuk bisa melihatku dengan mengorbankan hartanya dan keluarganya. Artinya apa? Aplikasi kalau dia benar-benar beriman, tidak akan mungkin dia menyelisihi Rasulullah SAW demi menyelamatkan hartanya, demi menjaga perasaan keluarganya. Karena kalau demikian kondisinya dia pasti akan melihatnya di hari kiamat nanti di dalam telaga Nabi SAW sebelum masuk ke dalam surga, yang kita memohon kepada Allah agar kita mempertemukan dengan beliau di dalam telaganya dan di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu manusia untuk percaya pada hal yang baik seperti yang Bapak Ustaz sampaikan tadi. Itu baik dalam tindakan luas. Ini saya tanya ya dalam arti yang sedikit, apakah dengan saya belum tahu mengenai anak-anak autis. Anak autis itu katanya juga bisa melihat gaib, apakah memang ada seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, pertanyaan yang bagus. Tetapi sebelum saya menjawab secara agama, saya berhadap pada seorang dokter di sini yang paham masalah ini untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu secara ilmiah kedokteran, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu bahan untuk saya menjawab secara agama. Ada dokter, mohon berikan penjelasan kepada kami sedikit terkait anak-anak autis secara medis. Apakah benar? Nanti secara agama ada jawabannya, cukup jelas. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu secara medis. Mungkin ada dokter yang mau berbagi untuk kami, semoga itu menjadi pintu surga beliau. Ilmu perlu dibagi-bagi. Ada dokter di majelis mungkin sedikit bisa menjelaskan ke kami secara medis terkait anak autis. Waktu sudah habis. Secara agama tidak, Pak. Karena perkara gaib kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa khalfihi rasada. Hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Tidak ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib kecuali para nabi dan para rasul, itu pun karena wahyu dari Allah. Selain para nabi dan para rasul tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia melihat sesuatu di luar alam, maka kemungkinannya banyak. Yang pertama memang syaitan yang dia lihat, karena syaitan memang memperlihatkan dirinya dengan beberapa bentuk terkadang. Bukan karena dia bisa melihat alam gaib, tapi karena memang syaitan menampakkan diri kepadanya dan tidak menampakkan dirinya kepada yang lainnya. Sebagaimana terjadi di masa Nabi, ya. Dia memperlihatkan membentukkan dirinya dengan seorang kakek-kakek mengambil makanan di Baitul Maqdis, kemudian ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Yang kedua bisa jadi dia terlalu banyak nonton film Doraemon, Pak. Ya, sehingga banyak was-was, atau terlalu banyak nonton Scooby-Doo. Terlalu banyak baca komik-komik. Ya, dan semisal dengan itu. Adapun perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah. Kecuali para nabi dan para rasul, itu pun karena wahyu dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Maka diruqyah terlebih dahulu. Diruqyah, ya. Dan kalau memang, dan tidak perlu terlalu bawa tersugesti, ya. Terkadang seorang sebenarnya dia nggak kesurupan, dia nggak kerasukan jin. Cuma dibuat oleh jin sugesti, dia rasuk akhirnya lemah fisiknya. Di saat lemah, syaitan melakukan kerasukan. Di saat imannya sudah lemah, dia mulai sering melamun, ya, sering bersendirian. Itu salah satu sebab syaitan menguasai seorang hamba. Nah, maka anak autis jangan dibiarkan sering sendirian. Diajarkan tauhid,
sering diajak kajian yang membahas akidah, insya-Allah itu akan hilang dengan izin Allah Jalla wa Ala. Diruqyah dengan ruqyah Nabi. Setiap sore beliau meruqyah cucunya Hasan Husain, "U'idukuma bi kalimatillahi tamma min syaitanin hamma wa min 'ainin lama wa min syarri ma khalaq." Ini doa harus dihafal oleh setiap orang tua untuk meruqyah anaknya setiap sore. Aku lindungi kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ini yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.